Shalom sahabat setia dimanapun Anda berada. Saat ini kembali kami mempersembahkan kidung pujian bersama renungan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Karya-karya yang selalu terbaru di dalam pujian ini kiranya dapat memberkati kita semua. Selamat menyaksikan. Kiranya Tuhan Yesus Raja Gereja senantiasa kita permuliakan. Selamat menyaksikan. Bila hidupmu tak tahu harus kemana, arah dan tujuanmu kemana langkahmu, seolah tak ada pengharapan, hampa bagaikan sekam yang tertiup angin. Datang padanya Yesus Tuhan Juru Selamatmu, Dia akan menyelamatkanmu dari ketidakpastian langkahmu. Dialah jalan yang menerangi hidupmu, dialah jalan yang membimbingmu, dialah jalan kebenaran dan hidup, yang memberi arti bagi hidupmu selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kasih-Nya maka kita diselamatkan. Percayalah padanya, sebab Tuhan itu baik. Dia akan membimbingmu, Dia akan menuntunmu, dan Dia akan memberikan arti bagi hidupmu. Bila hidupmu tak tahu harus kemana, arah dan tujuanmu kemana langkahmu, seolah tak ada pengharapan, hampa bagaikan sekam yang tertiup angin. Datang padanya Yesus Tuhan Juru Selamatmu, Dia akan menyelamatkanmu
Demikianlah sahabat setia yang dikasihi oleh Kristus Yesus, melalui pujian ini atau persembahan pujian pada saat ini, kiranya boleh memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Harapan dan doa saya, kita semua dalam damai sejahtera Tuhan dan sukacita yang daripadanya senantiasa memberkati dan menyertai kita. Amin. Renungan kita pada minggu ini, Minggu Yudika, dengan topik Yesus Pokok Keselamatan, dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai dengan 10. Saya akan membaca untuk kita semua demikian. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam dunia ini ada banyak agama-agama yang terus mencari kebenaran Tuhan, yaitu keselamatan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah keselamatan dapat diperoleh dengan hasil usaha manusia, dengan amal perbuatan? Ada yang pergi mencari Tuhan agar selamat, bersemedi di tempat-tempat sunyi, atau ke gunung-gunung, atau ke tempat yang dianggap sakral. Ada pula yang mempersembahkan sesajen atau bunga-bunga di bawah pohon yang rindang. Akan tetapi pada akhirnya usaha manusia itu hanya jatuh kepada keberhalaan, penyembahan terhadap benda-benda atau roh-roh yang ada di dunia ini. Ingatan kita masih segar akan firman Tuhan minggu lalu, ya, dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Paulus sangat menekankan bahwa keselamatan hanya dapat kita peroleh karena kasih karunia Allah semata-mata. Keselamatan kita terima dengan gratis, secara cuma-cuma, dengan percaya, dengan iman kepada Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari maut, dan dari kuasa iblis. Allah menyatakan dirinya kepada manusia dengan dua cara, yaitu penyataan secara umum melalui ciptaannya. Keberadaan Tuhan harus diketahui oleh manusia, akan tetapi manusia salah kaprah, gagal paham akan keberadaan Allah. Justru hasil ciptaan itu yang disembah oleh manusia, seperti matahari, bulan, atau bintang, bahkan hewan-hewan yang mempunyai kekuatan. Bukannya siapa pencipta yang sesungguhnya.
Kata Yesus, Allah itu adalah roh dan kebenaran. Dan barang siapa yang menyembah Allah harus di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Karena manusia jadi salah kaprah akan siapa pencipta itu, agar manusia tidak semakin tersesat, maka Tuhan Allah menyatakan dirinya secara khusus, yaitu Dia harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa, yakni melalui Yesus Kristus. Nah, di dalam kitab Ibrani ini penulis sangat menekankan dan terus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi Kristen yang pada saat itu sedang mengalami penganiayaan dan penderitaan, agar mereka tidak putus asa atau murtad meninggalkan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Penulis Ibrani berusaha memperkuat iman jemaat dengan menjelaskan akan keunggulan-keunggulan Yesus dari tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama, seperti tokoh Abraham, tokoh Musa, tokoh Harun, ataupun imam-imam yang ada dalam Perjanjian Lama, bahwa Yesus adalah penyataan Allah yang menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa agar selamat. Kedatangan dan kematian Yesus itu menetapkan suatu perjanjian baru yang menjadi perantara atau mediasi bagi Allah dan manusia. Dia yang mendamaikan antara Allah dengan manusia. Di dalam Yesuslah segala hormat, kemuliaan, dan pujian kekal tidak ada di dalam siapapun manusia di dunia ini. Penulis Ibrani memberikan kekuatan agar jemaat itu tetap mempertahankan pengakuan iman mereka terhadap Kristus hingga pada kesudahannya, untuk maju terus menuju kedewasaan rohani dan memberikan kekuatan bagi iman orang percaya untuk tetap bersukacita walau di tengah-tengah penderitaan. Penulis Ibrani melihat dalam diri Kristus satu-satunya tokoh yang oleh penderitaan dan kemenangannya dapat menjadikan manusia kembali seperti yang dikehendaki Allah. Tanpa Kristus, manusia kehilangan segala-galanya. Di dalam Kristus, manusia dikembalikan kodratnya, keberadaannya menjadi manusia yang lebih berarti, berharga, dan mulia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, di dalam perikop kita ini, penulis Ibrani menjelaskan kepada jemaat pada saat itu dan juga kepada kita di zaman sekarang bahwa Yesus adalah imam besar agung yang dimuliakan oleh Bapanya dengan berfirman, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan bahwa engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Kita harus dapat memahami dan mengetahui siapakah itu Melkisedek. Melkisedek adalah tokoh Perjanjian Lama yang misterius yang muncul dalam Kejadian 14 sebagai imam Allah dari Salem atau dari Yerusalem sebelum zaman keimaman dari suku Lewi. Melkisedek hidup sejaman dengan Abraham, seorang Kanaan yang menjadi raja Salem dan imam Allah. Abraham memberikan persepuluhan kepadanya dan ia memberkati Abraham. Penulis Ibrani ini memandangnya sebagai lambang Yesus Kristus yang juga adalah imam besar agung dan raja. Keimaman Yesus adalah menurut peraturan keimaman Melkisedek
yang berarti bahwa Kristus sudah ada sebelum dan lebih mulia daripada Abraham, daripada orang-orang Lewi dan para imam Lewi dan juga Melkisedek. Dan kita harus tahu bahwa tugas imam agung ini ialah menyampaikan firman Allah kepada manusia dan membawa manusia masuk ke hadirat Allah. Dan hanya Yesus saja yang dapat melakukan hal ini. Imam besar bukanlah jabatan yang bisa dikejar seperti layaknya jenjang kepangkatan, ya. Orang dapat menjadi imam besar hanya karena dipanggil oleh Allah sendiri, seperti yang terjadi dengan Harun. Imam besar agung ini, yaitu Yesus dalam keagungannya, bukan karena kehormatan yang diberikan oleh manusia atau perhiasan lahiriah, melainkan karena hakikat dirinya sendiri. Ia telah melintasi semua langit yang ada di atas langit dan juga sorga, tempat kediaman Allah. Kemanusiaannya Yesus itu sempurna, mengalami setiap hal yang harus dialami manusia sama dengan kita dalam semua hal. Sekalipun berat, godaan, dan penderitaan, bahkan kematian yang dihadapi oleh Yesus, tetapi dia tidak berdosa. Apa yang sudah dialami oleh Yesus sebagai manusia itu menunjukkan bahwa pengalaman itu memberikan kepadanya rasa simpati dan empati kepada manusia berdosa. Dia adalah Allah yang mau menyamakan dirinya dengan penderitaan dunia ini, sehingga dia tahu apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita secara manusia. Berbeda dengan pemahaman Stoa bahwa Allah itu tidak dapat merasakan sesuatu apapun, atau apetheia, atau kaum Epikuri mengatakan bahwa Allah itu hidup dalam kesenangan dan kemuliaan yang sempurna. Allah tidak dapat menderita di dalam penderitaan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, pengalaman Yesus itu menyatakan bahwa Allah mempunyai sifat yang penuh pengampunan karena Ia mengerti dan tahu keadaan kita yang berdosa. Pengalaman Yesus itu menyatakan bahwa Allah sanggup menolong karena Ia tahu semua persoalan kita, sebab Ia telah mengalaminya sendiri sebagai manusia. Yesus adalah imam besar agung yang sempurna, sebab Ia adalah Allah yang sempurna dan juga manusia yang sempurna. Karena Ia telah mengenal hidup kita, maka Ia dapat memberi kita simpati, belas kasihan, dan juga memberikan kekuatan. Yesus membawa Allah kepada manusia dan dapat membawa manusia kita kepada Allah. Luar biasa, ya. Yesus sebagai imam besar dalam perjanjian baru tidak lagi mempersembahkan domba sebagai penghapusan dosa seperti dalam perjanjian lama, tetapi dirinya lah sebagai korban persembahan untuk penghapusan dosa kita. Sebagai korban yang sempurna karena dosa, dengan mencurahkan darahnya dan mati sebagai pengganti orang berdosa. Yesus sebagai pengantara perjanjian baru melayakkan kita dapat menghampiri Allah dengan penuh keyakinan.
dan memperbaharui kita dengan Roh-Nya yang kudus yang dicurahkan ke atas kita, sehingga kita dipulihkan, hubungan kita dipulihkan dengan Allah. Sebagai imam, ia turut merasakan dengan orang-orang percaya dalam pencobaan serta menolong dalam keperluan manusia itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, apa yang dapat kita aplikasikan firman ini di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah soal ketaatan. Yesus telah belajar taat kepada Allah dalam segala penderitaan dan pengorbanannya untuk mati di kayu salib tanpa dosa. Dia menyelamatkan kita manusia. Kita sudah digantikannya untuk menerima hukuman kekal. Tetapi kasih-Nya menyelamatkan kita untuk menerima hidup yang kekal. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang taat. Itulah dasar ketaatan kita, yaitu percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Penyelamat. Contohnya seperti ini. Sebagian orang taat kepada petunjuk GPS saat melakukan perjalanan, ya. Mengapa? Ya, karena percaya bahwa perangkat tersebut akan membantu perjalanan hingga sampai tujuan. Jika tidak percaya, maka dipastikan orang tersebut tidak mungkin taat. Atau jika ada seseorang yang tidak kita kenal sebelumnya mengajak kita bekerja sama dalam sebuah bisnis, apakah kita akan taat dan menuruti ajakan tersebut? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena kita belum kenal dengan orang tersebut. Karena tidak kenal, maka kita tidak percaya. Jika tidak percaya, maka kita tidak mungkin taat. Dengan kata lain, seberapa kita taat sangat ditentukan seberapa tingkat kepercayaan kita. Atau ada seorang ayah mengajak anaknya melakukan perjalanan jauh melewati jalan yang tidak dia kenal. Anaknya sama sekali tidak takut, tidak banyak tanya kemana ayahnya akan membawanya, dan terlihat begitu menikmati perjalanannya. Mengapa? Karena ia percaya bahwa ayahnya tidak mungkin mencelakakannya. Iman seperti itu seharusnya kita miliki dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan taat kepada segala perintah-Nya. Jika selama ini kita tidak taat kepada perintah Tuhan, sebenarnya hal tersebut menunjukkan betapa rendah tingkat kepercayaan kita kepadanya. Melalui firman Tuhan ini, baiklah kita menyelidiki seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita berani mempercayakan hidup kita untuk taat kepada perintah-Nya. Yang kedua adalah soal pokok keselamatan. Yesus adalah pokok keselamatan. Tidak ada di luar itu. Seperti yang sudah diterangkan di awal tadi, bahwa keselamatan yang dicari oleh manusia adalah sia-sia, gagal. Sekalipun dia berusaha melakukan perbuatan baik atau amal. Tidak demikian dengan kasih Kristus, sola gratia. Keselamatan ada di pihak Tuhan
yang diperoleh melalui penderitaan Yesus itu tersedia hanya bagi orang yang mau taat kepadanya melalui iman. Kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ya, hanya Yesus satu-satunya yang mengungkapkan bahwa Dialah jalan keselamatan. Satu orang pun tokoh di dunia ini tidak ada yang berani dan sanggup memberikan pernyataan seperti ini. Oleh karena itu, peganglah keselamatan yang sudah disediakan bagi saudara. Jangan ada yang mengambilnya daripadamu. Tetaplah dalam iman kepada Kristus, Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, minggu kita adalah Minggu Yudika. Artinya, adililah Aku ya Allah. Begitu banyak perkara dan masalah yang kita hadapi di saat ini, ya. Apapun masalah yang kita hadapi, datanglah kepada Allah di dalam Kristus. Ia memberikan pertolongan bagimu untuk menyelesaikan masalah demi masalah yang kita hadapi. Ingat, jangan pernah pergi meminta pertolongan kepada kuasa atau kekuatan gaib dunia ini. Jangan pernah pergi ke dukun atau kepada orang pintar. Bersabarlah dalam iman dan pengharapan kepada Kristus Tuhan. Walaupun kita tidak sembuh saat kita mengalami sakit penyakit, tapi hidup mati kita ada di tangan kuasa Allah. Kita menang hingga harinya kelak kita menerima mahkota kehidupan. Jika kita harus mati, kita mati di dalam Tuhan sebagai orang percaya yang terhormat dan berharga di mata Allah. Jika harapan-harapan kita tidak dapat terpenuhi, bersyukurlah, pasti masih ada berkat Tuhan yang sudah dan akan kita terima. Tuhan itu maha adil, ya. Bayangkan sedang orang gila, gelandangan yang hanya dibesarkan oleh makanan yang tidak sehat, hidup di emperan, dan mereka tidur beralaskan langit, tapi mereka tetap sehat, mereka baik-baik saja. Apalagi kita diberikan hikmat dan masih banyak berkat lain dan bahkan talenta-talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukurlah, Tuhan pasti ada di pihak kita jika kita percaya, jika kita taat kepadanya, maka Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Tuhan adalah Gembala yang baik. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita sudah mendengarkan nyanyian pujian, kiranya juga itu membawakan kebahagiaan, damai, sukacita, dan juga berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.